kaum muslimin, para hamba Allah. Mari kita simak beberapa buah hadis Nabi yang akan kita sampaikan dalam khutbah yang ringkas ini. Yang pertama adalah hadis dari Imam Muslim. Bunyinya, As-salawatul khamsu wal jumu'ati ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratum ma bainahunna idza jutunibatil kaba'ir. Salat yang 5, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang terdapat di antara-antaranya. Dari salat fardu yang satu ke salat fardu yang berikutnya, kesalahan-kesalahan yang terdapat di antaranya dihapuskan dengan datangnya salat fardu berikutnya. Begitu juga Jumat. Jumat ke Jumat. Jumat yang lalu sampai Jumat hari ini. Dengan datangnya Jumat hari ini, dihapuskan kesalahan, diampunkan dosa-dosa, bahkan ditambah 3 hari menjadi 10 hari. Begitu juga Ramadan ke Ramadan. Semenjak Ramadan tahun lalu, sampai besok ini insyaAllah, tidak berapa hari lagi datang Ramadan. Dengan datangnya Ramadan besok ini akan menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa semenjak Ramadan tahunnya lalu, yakni selama dijauhi al-kabair, dosa-dosa besar. Itu yang pertama. Khusus mengenai hari Jumat, sebagaimana kita tahu bahwa hari Jumat ini disebut dalam hadis Sayyidul Ayyam, penghulunya, pemimpinnya semua hari-hari. A'zamu indallah. Hari Jumat ini hari yang paling agung, hari yang paling besar di sisi Allah Ta'ala. Lebih agung, lebih besar daripada hari Idul Adha dan Idul Fitri. Dan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad Ibnu Majah bahwa bunyinya, ma min malakin muqarrabin wala sama'in wala ardin wala riyahin wala jibalin wala bahr illa wa hunna yushfiqna mi yaumil jumu'ah. Malaikat-malaikat Allah yang disebut dengan muqarrabin, malaikat-malaikat yang kedudukannya didekatkan kepada Allah, langit, bumi, angin, gunung, lautan, dan makhluk-makhluk lainnya, kunna yashfiqna mi yaumil jumu'ah. Makhluk-makhluk semuanya itu, semuanya takut kepada hari Jumat. Kita lihat syarahnya, apa yang maksud dengan yushfiqna. Takut yang mengantarkan kepada kesedihan. Intinya, malaikat-malaikat, langit dan bumi, pohon-pohon, angin dan lautan, mereka takut. Takut adalah takut akan terjadi kiamat. Setiap Jumat datang mereka takut. Karena Jumat terjadi, kiamat terjadi di hari Jumat. Apa yang mereka takutkan? Mereka takut jika itu terjadi manusia masih lalai. Anak-anak kami di atas, diam. Anak-anak kami di atas, diam. Diulang, anak-anak kami diam.
Sekedar Bapak Ibu, Bapak-bapak ketahui, khatib boleh menegur jamaahnya. Dan teguran itu termasuk khutbah. Karena khutbah juga isinya perintah, larangan, targhib dan peringatan. Dibolehkan. Silakan rujuk nanti kita fikih. Jadi kalau ada masalah, khatib boleh menegur jamaahnya. Bahkan khatib boleh memerintahkan orang untuk salat. Karena anak-anak kita tidak mau dilarang, terpaksa khatib. Sebab jamaah tidak boleh menegur. Kalau dia menegur, laghaw dia. Sia-sia jemaahnya. Maka ketika itu khatiblah yang bertindak untuk menegur, dan teguran itu termasuk khutbah juga, termasuk nasihat. Itulah gunanya khutbah. Nasihat-nasihat, pesan-pesan yang harus diingat dan harus disimak. Begitu pentingnya mendengarkan khutbah itu. Sampai-sampai andaikan ada yang terlambat masuk masjid, tidak dicatat lagi oleh malaikat. Karena ketika khatib naik mimbar, maka ketika itu catatan malaikat sudah tutup. Dan malaikat duduk di dekat mimbar. Siapapun yang datang setelah itu tidak lagi masuk catatan laporan. Paling-paling dia datang hanya untuk Jumat, tidak ada dapat pahala dan ganjaran sedikit. Bahkan lantaran kata itu, fatwa seorang syekh mengatakan, jika ada orang masuk masjid, ketika itu azan dikumandangkan atau akan dikumandangkan, mana yang harus dilakukannya? Langsung salat sunat, tahiyatul masjid, atau berdiri? Selesai azan baru dia salat sunat. Fatwa beliau, itu Syekh Utsaimin, dia langsung salat sunat demi untuk mendengarkan khutbah, karena khutbah itu wajib didengarkan. Agak kebalikan dengan kebanyakan kita, terlambat masuk masjid, ketika imam naik mimbar, khatib naik mimbar, lalu orang azan, berdiri kita. Setelah itu, khatib mulai berkhutbah, kita asyik salat sunat. Yang penting ketika itu mendengarkan khutbah. Khutbah bagian Jumat. Azan isyarat Jumat akan dimulai. Jadi demi untuk mendengarkan khutbah itu, maka dikorbankan mendengarkan azan. Maka ketika azan dikumandangkan, masuk kita ke Jumat, langsung salat. Salat ringkas 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu duduk untuk mendengarkan khutbah. Begitu pentingnya khutbah didengarkan. Begitu utamanya. Sampai-sampai ada orang memainkan pasir atau memainkan sesuatu benda-benda yang memalingkannya daripada mendengarkan khutbah, dia dianggap lagha. Lagha sia-sia, tidak ada pahala dan ganjaran Jumat. Begitu juga kalau kita menegur anak-anak. Kalau kita menegur anak-anak, menegur itu bagus. Karena mencegah kemungkaran, menyuruh yang ma'ruf. Tapi di Jumat tidak boleh. Kenapa begitu? Ketika kita menegur anak-anak, ketika itu teralihkan perhatian kita untuk mendengarkan khutbah. Waktu kita menyapa anak-anak, menegurnya atau menyuruhnya diam, sah. Diam. Nah, ketika kita menegur itu, kita tidak lagi mendengarkan khutbah. Laga kita. Coba teruskan. Bagaimana kalau orang tidur ketika khatib khutbah? Bagaimana kalau orang masih di luar misalnya ketika khatib khutbah? Apa jadinya? Padahal khutbah itu wajib didengar. Ini kita sedikit menyimpang daripada apa yang kita sampaikan. Nah, kepada anak-anak kita, kalau anak-anak akan hadir juga akan ke Jumat, coba belajar diam. Belajar menghormati. Karena Jumat ini hari mulia. Hari istimewa, hari yang paling agung, hari yang paling utama. Sampai-sampai malaikat-malaikat, langit, bumi, pohon-pohon, gunung, angin, sama-sama takut dengan kebesaran hari Jumat dan gangguan Jumat. Mereka juga takut. Dalam hadis lain dikatakan, la tatlush syamsu wa la taghrubu ala afdali min ayyamil jum'ah wa ma min dabbatin. Dan tidak satupun binatang yang melata, melainkan mereka takut kepada hari Jumat,
Takut apa? Takut yang tadi. Takut betapa besar agung istimewa hari Jumat ini, dan juga mereka takut. Kenapa manusia masih lalai? Di hadis ini disebutkan bahwa ila hadaini tsaqalaini al-ins wal jin. Melainkan yang tidak ngeri, yang tidak takut dengan keagungan kebesaran Jumat itu adalah dua makhluk, yaitu al-insi wal jin, manusia dan jin. Karena mereka tidak sadar, mereka tidak paham, mereka tidak mengerti betapa agung, istimewa dan mulianya Jumat itu. Sampai-sampai di Jumat masih ada yang tidak Jumat, ada yang lalai, ada yang lengah. Padahal fadilahnya, padahal keutamaannya, keistimewaannya, keagungannya luar biasa. Sangat luar biasa hari Jumat itu. Maka dalam khutbah ini saya selalu khatib menyampaikan agak sedikit keras, menyapa dan menegur anak-anak kita. Ajaklah mereka ke Jumat, bawa mereka ke Jumat, tapi tolong dinasihati. Tolong ditegur sebelum Jumat atau setelah Jumat. Ini hari yang mulia, hari yang istimewa, hari yang agung. Malaikat saja, ini dalam hadis-hadis dan penjelasan saya, malaikat saja ketika telah naik khatib ke mimbar ini, di mana semula mereka berdiri di pintu masjid. Ya, malaikat semula berdiri di pintu masjid untuk mencatat siapa saja yang datang, yang awal, rombongan kedua, ketiga, keempat, seterusnya. Tapi ketika khatib sudah duduk di atas mimbar, malaikat yang ada di gerbang masjid melipat kitab catatannya, dia duduk dekat mimbar, yastami'una zikr. Mereka mendengarkan khutbah. Ikut mendengarkan khutbah. Maka siapa saja yang masuk lagi tidak masuk catatan. Tidak masuk laporan. Pahalanya tidak dapat, ganjarannya tidak dapat, fadilahnya tidak dapat, keistimewaannya tidak dapat, keutamaannya tidak dapat. Paling-paling hanya sekedar melaksanakan kewajibannya saja. Untuk itu selaku khatib saya ajak kita semua. Kalau ingin kita meraih kemuliaan, keagungan, keistimewaan, keutamaan Jumat itu, cepatlah datang ke masjid. Cepat masuk ke masjid. Karena catatannya begini, dosa-dosa akan dihapuskan, ditambah 3 hari setelah itu, berarti 10 hari. Dengan syarat, kedatangannya tidak melongkahi kuduk-kuduk manusia, tidak memisahkan 2 orang yang sedang duduk. Jika dia datang, dia langsung memilih saf terdepan. Baru dia dikasih imbalan. Dosanya dihapuskan, kesalahannya ditutupi, dapat keistimewaan dan keutamaan. Itu. Yang berikutnya sebagai catatan juga, bahwa dari Ali bin Abi Thalib, sebuah hadis radhiyallahu anhu qala, "Idza kana yaumul jumu'ati kharajatis syayatin." Apabila tiba hari Jumat, kharajatis syayatin, keluarlah setan-setan. Yarsubunan nasa ila aswaqihim. Setan-setan itu keluar, membuat orang-orang terlena, membisik-bisikkan agar orang tetap bersibuk diri dengan tugasnya masing-masing, urusannya masing-masing, sehingga dia terlalai terlengah untuk datang ke masjid. Kemudian setelah orang azan, baru dia melompat datang ke masjid. Maka ketika itu berhasil setan. Sementara malaikat ketika itu berada di gerbang masjid. Masih dalam hadis yang sama. Setan keluar, menghasung, menghasut, membisikkan, menggoda, merayu, agar orang tetap asik dengan tugasnya, dengan kerjanya.
Karena saking asiknya, lalai dia. Bahwa ini hari yang mulia. Ini hari yang utama. Ini hari yang agung. Ini hari yang istimewa. Inilah hari yang ditakuti oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Kemudian tiba-tiba ketika orang azan, dia lari ke masjid. Maka ketika itu berhasillah setan dalam usahanya. Sementara malaikat, ketika orang masuk setelah khatib duduk atas mimbar, malaikat sudah tidak ada lagi di gerbang untuk mencatat orang yang masuk masjid. Maka ketemulah bahasa orang kita, nanti membungkuk. Masuk ada, dihitung tidak, dilaporkan tidak, dicatat tidak. Paling-paling dia hanya mengerjakan kewajibannya saja ketika dia datang terlambat ke masjid. Semoga apa yang kita sampaikan ini berfaedah dan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umudid dunya waddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kaum muslimin yang berhadir, dapat kita simpulkan daripada khutbah pertama tadi. Pertama, hari yang sangat istimewa, hari yang sangat agung, hari yang sangat mulia, hari yang paling utama, mempunyai derajat dan fadilah yang luar biasa adalah hari Jumat. Lebih mulia daripada 2 hari raya. Kesimpulan yang kedua, bahwa alam semuanya merasa hormat, salut dan takut kepada keagungan kebesaran hari Jumat. Manusia dan jinlah yang tidak mengerti dan tidak menyadari hal ini. Karena mereka masih asik dengan kesibukan mereka masing-masing. Kesimpulan ketiga, ketika Jumat datang, malaikat-malaikat sudah hadir di gerbang-gerbang pintu-pintu masjid untuk mencatati siapa saja yang datang sesuai dengan urutan kedatangannya. Kemudian ketika imam duduk di atas mimbar, malaikat melipat buku catatannya, buku laporannya, kemudian mereka datang ke dekat mimbar untuk ikut menyimakkan khutbah. Kesimpulan berikutnya, khutbah lebih patut untuk didengarkan daripada salat sunat. Oleh sebab itu, jika kita terlambat datang masuk ke masjid, orang azan langsung saja salat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat ringkas, kemudian dengarkan khutbah. Semoga berfaedah apa yang kita sampaikan ini. Wa'lamu annallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.